Udah muncul share screen-nya, Kak? Sudah, Kak. Oke. Shalom, selamat malam teman-teman Gerakan Pemuda. Shalom. Selamat malam. Pada malam hari ini kita bertemu di Temu Sapa Pemuda GPGPIB dengan teman-teman dari GPGPIB Margamulya Yogyakarta, kemudian ada GPGPIB Mangamaseyang Makassar, dan juga GPGPIB Shalom Sidoarjo. Pada malam hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Romi Pelupesi selaku Pendeta Jemaat GPIB Margamulya Yogyakarta. Semoga ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman pemuda, dalam ibadah kali ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, teman-teman mohon berpakaian yang sopan, kemudian kita boleh mempersiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan, kemudian kita mempersiapkan Alkitab, alat tulis sebagai catatan pribadi, dan alat penunjang seperti handphone ataupun laptop, serta kuota yang memadai. Dan juga saat instrumen atau musik dilantunkan, mohon rekan-rekan dapat mute mikrofon pada device masing-masing. Dan yang paling penting, agar teman-teman menjaga sikap selayaknya orang yang sedang bersekutu dalam ibadah. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya, selamat beribadah, saya persilahkan untuk bersaat teduh. Kita akan masuk dalam nyanyian pertama kita, yaitu Mars Gerakan Pemuda. Selanjutnya kita akan masuk dalam pujian yang pertama, yaitu pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Engkau sudah boleh mengumpulkan teman-teman Gerakan Pemuda
dari ketiga gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau berada bersama-sama dengan kami, mengikuti kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuntun kami hingga persekutuan kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hamba serahkan persekutuan gerakan pemuda pada malam hari ini hanya ke dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan dari Gita Bakti 262. Silakan untuk Bapak Pendeta Romi Pelupesi. Baik, rekan-rekan pemuda, baik dari Shalom Sidoarjo, dari Mangamaseang, Makassar, dan Margomulyo. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk membuka atau mempersiapkan bacaan Alkitab. Dari Injil Matius pasal 14, Matius 14, ayat 13, ayat 22 dan 23. Jadi ada 3 ayat. Matius 14 ayat 13, kemudian ayat 22, dan ayat 23. Mari sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat, pengertian, inspirasi, untuk sama-sama membaca dan memahami firman-Mu, bahkan melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari kita memperhatikan dalam Alkitab kita. Dan silahkan barangkali ada yang akan membacanya. Silahkan. Kalau ada yang sudah siap membacanya. Adakah? Baik, Pak. Dapat, Pak. Silakan. Oh, ya.
Matius 14 ayat 13, 22, dan 23. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Demikian firman Tuhan. Ya, demikianlah pembacaan kesaksian Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Terlihat ya, share screen saya terlihat ya. Lihat Pak Ya, Pak. Pendeta. Baik. Kelihatan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu lah ya. Saya Pendeta Romi Fardo Pelupesi. Jemaat asal saya juga ketika dari SD sampai masuk kuliah dan selesai dari Makassar. Saya dari Jemaat Bahtera Kasih di Makassar. Dan senang sekali karena malam hari ini saya boleh bertemu juga secara virtual begitu ya dengan rekan-rekan pemuda dari kota Makassar ya, dari Mangamaseang. Semoga di sana kondisi baik-baik, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan angka penyebaran COVID-nya bisa menurun di kota Makassar ya. Juga rekan-rekan pemuda dari Jemaat Shalom Sidoarjo ya. Selamat bertemu. KMJ-nya juga tadi Ibu Pendeta Puji Suswanto Watimena. Selamat bertemu juga, sama-sama juga dari Kota Angin Mamiri begitu ya. Baiklah rekan-rekan pemuda, tema yang disajikan pada malam hari ini judulnya Merengkuh Keheningan di Tengah Gempita Digitalisasi. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, kita ibadah ini lewat media virtual seperti ini jangan sampai monolog ya, saya terus yang bicara begitu. Jadi bolehlah kita sharing begitu beberapa saat ya. Teman-teman pernah mendengar istilah nomofobia? Atau mungkin ada yang tahu sindroma nomofobia itu apa? Ada yang tahu? Boleh silahkan kasih komentar. Kalau ada yang tahu. Dari Mangamaseang ada yang tahu? Nomofobia apa? Nomofobia itu kayak ya, takut, kayak takut nggak bisa pegang HP, kayak nggak bisa lepas dari HP kayaknya. Ketakutan nggak bisa lepas dari HP. Baik, benar ya. Sindroma nomofobia atau nomofobia. Saya mau tampilkan sebuah tayangan video ya. Kita coba simak. Friends, info yang terakhir ini merupakan jenis fobia yang tergolong baru. Adalah nomofobia. Sebuah fobia yang menimbulkan rasa takut dan cemas bila tidak memiliki telepon genggam atau tidak dapat menggunakan telepon genggam. Nomofobia adalah singkatan dari No Mobile Phone Phobia. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 2010 dalam suatu penelitian di Inggris. Penelitian itu menemukan bahwa sekitar 58% laki-laki dan 47% perempuan akan merasa tidak nyaman bila kehilangan telepon genggamnya, kehabisan pulsa, maupun berada di luar jaringan.
Perkembangan era digital yang semakin pesat membuat hampir semua orang sudah memiliki telepon genggam atau telepon pintarnya sendiri. Kondisi inilah yang membuat nomofobia mudah dialami oleh siapa saja, friends. Ciri-ciri orang yang terkena nomofobia adalah mereka akan terus menyalakan ponselnya sepanjang hari dan akan terus memeriksa ponselnya setiap saat. Nah, kira-kira kalian seperti itu tidak, friends? Bisa jadi itu adalah nomofobia loh. Tapi tenang, nomofobia ini masih bisa disembuhkan kok, friends. Caranya adalah dengan mengurangi waktu pemakaian ponsel dan mengisi waktu luang dengan mengerjakan aktivitas lain yang bermanfaat. Selain itu, berolahraga dan bermain musik juga seru kok sebagai pengganti bermain ponsel. Kita tahu ya, friends, terlalu banyak bermain ponsel bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah gangguan kesehatan mata, gangguan metabolisme tubuh, sampai gangguan pada kinerja otak yang semakin menurun, friends. Kalian pasti tidak mau kan terkena gangguan kesehatan seperti itu? Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita harus mengurangi pemakaian ponsel ya, friends. Jagalah kesehatan kita mulai dari sekarang. Iya, itu tadi penjelasannya. Jadi benar ya bahwa nomofobia itu adalah no mobile phobia ya. Tidak ada telepon, tidak ada smartphone, HP, kemudian ada ketakutan begitu muncul. Jangankan itu, sudah ada pun jaringannya susah, tidak stabil atau labil, kita pun ketakutan begitu ya. Dan apalagi dengan kondisi kita saat ini, ibadah lewat online atau Zoom atau YouTube, masih banyak jemaat-jemaat kita pun yang tidak dapat menjangkaunya. Dan karena itu, nomofobia ini menjadi satu ketakutan juga ya dalam era saat ini. Kita rasa-rasanya tidak bisa hidup tanpa yang namanya smartphone kita, begitu ya. Tentu ada manfaatnya, begitu ya. Ada manfaatnya, ada hal yang baik, kemudahan-kemudahan, kecepatan-kecepatan kita terima, begitu. Di era yang namanya era digital ini ya. Di antaranya, rekan-rekan muda, informasi itu melimpah. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Cepat, ya. Dengan 2-3 kali kita menekan tombol atau layar smartphone kita, langsung nampak tampilan-tampilan informasi begitu. Cepat, instan. Namun dangkal. Ya. Informasi itu bisa saja informasi yang melimpah cepat namun dangkal. Tidak mendalam ya, hanya sepintas. Karena itu biasanya kalau rekan-rekan muda menyusun skripsi atau membuat paper, jangan begitu saja mengutip pandangan-pandangan dengan lewat googling media-media tertentu. Perlu ditelusuri kebenarannya. Karena bisa saja hoax atau bahkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang berikut, hal yang menjadi ciri yang lain adalah seperti ini. Intensitas komunikasi itu semakin menguat, namun relasi manusia semakin melemah. Sebelum ada smartphone, ya kita lihat yang di sebelah kiri itu, ketika berjumpa orang bercerita, ngobrol, tanya kabar, ya, saling bersenda gurau. Tapi setelah ada smartphone, sibuk sendiri, ya, tidak peduli satu dengan yang lain. Dulu kalau ngumpul di rumah teman, pilih yang ortunya asik. Zaman saya masih SMP, saya SMP di SMP Raja Wali di Makassar. Kalau pulang sekolah ngumpul di rumah teman itu, kalau orang tuanya galak, wah kita cepat-cepat pulang itu ya. Tapi itu dulu, pilih yang ortunya asik, kita bisa ngumpul di rumah teman. Sekarang mau ortunya kayak mak lampir, bodoh amat, yang penting ada wifi. Nah, itulah ciri yang berikut atau kondisi yang berikut. Intensitas komunikasi menguat, tetapi relasi manusia melemah. Yang berikut, keluarga kehilangan momentum keakraban dan keintiman. Ya. Zaman atau waktu sebelum COVID melanda, tayangan yang di sebelah kanan ini atau yang sebelah kanan ini di mana-mana ya, orang bisa di kafe begitu ya untuk kemudian googling, bisa mengerjakan tugas ya.
dan seterusnya. Tapi yang sebelah kiri agak jarang. Sekarang, setelah COVID melanda, orang lebih banyak di rumah, jenuh, bosan. Gitu. Ya. Tidak dapat keluar dengan bebas. Nah, itu menjadi tantangan juga. Apakah kondisi ini menjadi waktu atau momentum untuk membangun keakraban dan keintiman dalam keluarga? Bisa iya, bisa juga tidak. Malah yang terjadi orang karena jenuh, bosannya, ya berantem di rumah sama orang tua atau sama saudara, ya dan seterusnya. Yang berikut, nah kita tahu ini ya, tokoh antagonis ya, Joker, musuh bebuyutannya Batman ya, yang rasa-rasanya mati rasa dia begitu ya, rasa-rasanya tidak berperasaan ya, tidak berperi kemanusiaan. Bahkan juga bisa dikatakan kehilangan kepekaan dan kepedulian begitu ya. Nah, saya mau menggambarkan bahwa di tengah kondisi di era digital seperti saat ini, ada satu hal yang harus kita renungkan juga, bahwa hidup spiritual makin menumpul. Mungkin orang terlihat beragama, memiliki kehidupan religius, tapi spiritualitasnya ya, rasa untuk mengelola relasi dengan Tuhan ya, tapi juga sisi-sisi kemanusiaan, kepedulian, kepekaannya justru tidak nampak. Hidup spiritual makin menumpul dan manusia makin tak manusiawi. Nah, sebab itu bisa kita katakan bahwa era digital atau kondisi yang kita bisa sebut digitalisasi, proses kehidupan manusia di dalam perkembangan manusia saat ini, perkembangan teknologi saat ini ya, yang seringkali disebut dengan 4.0 ya, manusia bisa terjadi dalam hidupnya kehilangan keheningan. Padahal keheningan itu adalah salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Butuh keheningan. Tidak hanya di tengah gempita atau semarak kehidupan keramaian, tapi dia juga butuh waktu yang hening. Nah, sebab itu saya mau mengajak kita untuk melihat teks yang kita baca tadi, rekan-rekan muda. Kita mau kembali pada teks yang kita baca tadi. Di dalam teks yang kita baca tadi, teks itu dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa ya, atau cerita yang sudah lazim kita dengarkan. Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada 5.000 orang. Dikatakan dalam ayat 13 bacaan kita tadi, setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya. Menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya. Di tengah kehebohan pada waktu itu, karena Yohanes Pembaptis dibunuh, ya, pasti ada keributan atau kehebohan pada waktu itu, ada orang banyak, Yesus mau menyingkir ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Sampai jumlah mereka disebutkan di dalam ayat 21 pasal 14 Injil Matius, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti bisa kita katakan ribuan orang yang makan, bahkan mungkin belasan ribu orang yang makan. Nah, ada banyak orang yang mengikuti Yesus, diberikanlah makanan ya oleh Yesus. Ada 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur lalu dibagi-bagikan kepada mereka. Dan dikatakan bahwa mereka semuanya makan sampai kenyang, ayat 20 pasal 14. Lalu apa yang kemudian terjadi berikutnya? Teks kita katakan di ayat 22. Setelah semua yang makan kenyang, ribuan orang itu sudah kenyang, dia suruh pulang. Yesus juga minta kepada murid-muridnya mendahului Yesus ke seberang. Rupanya Yesus pada waktu itu kembali pada rencana semula. Dia ingin menyendiri, dia ingin ada dalam suasana hening, untuk kemudian dia bisa berdoa, dia bisa berkontemplasi, dia bisa kembali memohon kepada Bapa untuk diberikan kekuatan menjalani kehidupan dan misinya.
Dan karena itu dia suruh murid-muridnya mendahului ke seberang dengan perahu. Kita akan tahu selanjutnya bahwa ada cerita bahwa angin ribut yang menerpa, lalu Yesus berjalan di atas air. Gitu. Dan ayat berikutnya, di ayat 23 tadi katakan, Yesus menyisihkan waktu dan mengusahakan suasana untuk masuk dalam keheningan. Itu disebut di ayat 23 tadi bahwa Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ini memang merupakan pola Yesus. Kita tahu bersama kalau kita baca narasi Injil-Injil bahwa Yesus itu adalah seorang pendoa yang tekun, pendoa yang setia, pendoa sejati. Jadi kalau orang mau ikut Yesus, dia juga harus meneladani bagaimana Yesus memberi dirinya, menyisihkan waktu dan mengusahakan suasana untuk masuk dalam keheningan. Tekun dalam doa. Begitu ya. Nah, baik. Sebab itu kita boleh mengatakan bahwa keheningan adalah kesempatan untuk memupuk dan menyuburkan pertumbuhan iman. Ya. Jadi waktu hening itu adalah waktu untuk kita merenungkan kembali siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita dengan sesama, dan siapa Tuhan itu untuk kita. Sebab itu keheningan bukanlah semata-mata memperdengarkan suara kita kepada Tuhan, namun juga mendengarkan suara Tuhan. Itulah keheningan, itulah doa. Jadi doa sebenarnya bukan hanya kita ngomong terus, minta terus kepada Tuhan. Hening bukan berarti kita bicara terus kepada Tuhan dalam waktu hening. Tetapi sebenarnya kita juga mau untuk mendengar suara Tuhan. Kalau baca di 1 Samuel 3 ayat 10, teman-teman boleh membukanya sekarang, mungkin di smartphone barangkali atau di dalam Alkitabnya. Di situ kita akan bisa lihat ketika Samuel bilang, berbicaralah Tuhan, berbicaralah Bapa, aku siap mendengar. Dan di Yesaya 30 ayat 15, di situ juga dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Jadi tinggal tenang dan percaya. Doa juga merupakan bagian dari bagaimana kita masuk dalam keheningan untuk tinggal tenang, tenangkan diri, tenangkan hati, tenangkan pikiran, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Begitu. Nah, kita sharing lagi, begitu teman-teman ya, rekan-rekan muda. Saya yakin teman-teman juga adalah pengikut Yesus yang setia, dan karena itu juga tekun berdoa. Ya, saya yakin itu. Nah, pertanyaan saya begini, teman-teman muda. Bagaimana Anda berdoa jika sepertinya Tuhan tidak mengabulkan keinginanmu atau perjalanan hidupmu tidak sesuai dengan yang Anda harapkan? Ya. Masih maukah Anda berdoa? Ya. Jadi, bagaimana teman-teman kalau sepertinya yang teman-teman doakan, teman-teman gumuli, yang minta dari Tuhan itu ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Perjalanan hidup teman-teman tidak seperti yang teman-teman harapkan. Nah, masihkah teman-teman mau berdoa? Bagaimana Anda berdoa kalau seperti itu? Silakan, ada yang mau berbagi? Satu dari Shalom Sidoarjo, satu dari Mangamaseang, satu dari Margomulyo, begitu. Bagaimana teman-teman? Rekan-rekan muda. Kalau sekiranya terjadi dalam kehidupan kita seperti itu, bukan tidak mungkin kan? Yang kita doakan dan harapkan itu ternyata tidak seperti demikianlah yang terjadi. Bagaimana kita akan berdoa lagi kepada Tuhan? Masihkah mau berdoa? Silakan. Ada yang mau komentar? Monggo, silakan. Monggo, kata orang Jogja, monggo. Kak Dius angkat tangan dari sini. Siapa? Oh, saya mungkin, Pak. Saya, Pak. Oh, Boleh Niko saya? ya?
Ya, Ya, Niko. Mari silakan Niko. ya. Yang pertama, kalau misalnya saya berdoa terus tidak mengabulkan, ya perjalanan hidup yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Masih maukah Anda berdoa? Kalau dibilang seperti ini, Pak, kalau secara manusiawi sih, kalau dibilang secara manusiawi ya, kalau misalnya kita tidak sesuai yang harapkan, ya udah jalanin aja, life must go on. Ya, tapi ada sih memang kita tidak ingin berdoa, tetapi kembali ke esensi itu, berdoa itu apakah memang benar-benar kita tujuannya hanya untuk kita meminta sesuatu apa yang kita inginkan, atau kita benar-benar kita berkomunikasi secara intens dengan Tuhan. Soalnya kan Tuhan juga kan, ya Tuhan orang tua yang membimbing kita, ya di samping orang tua kita yang benaran. Tetapi bukan berarti kita harus dikit-dikit minta kepada Tuhan, dikit-dikit minta kepada Tuhan, selalu meminta hak tapi tanpa melaksanakan kewajiban kita untuk Tuhan. Seperti itu, Pak. Makasih. Baik. Oke, begitu Niko ya. Jadi bagi Niko ya mau gimana lagi, terima nasib saja begitu ya. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya sudah. Kalau cinta masih ditolak, nggak apa-apalah. Begitu ya kira-kira ya. Oke, ada yang lain barangkali? Silakan dari Shalom Sidoarjo atau dari Mangamasea Makassar. Ada yang mau komentar? Mari. Silakan. Rio dari Shalom Sidoarjo. Iya. Silakan. Rio ya. Siapa namanya? Rio dari Salam Sidoarjo. Oke, silakan Rio. Shalom Sidoarjo. Jangan ragu-ragu. Silakan Rio, silakan. Jangan ragu Rio. Gimana? Iya. Mohon maaf agak nggak fokus lagi di rumah teman soalnya. Gimana coba ulangin? Oh iya, baik bos, saya ulangi. Bagaimana Anda berdoa ya jika sepertinya Tuhan tidak mengabulkan keinginanmu atau perjalanan hidupmu tidak sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Bagaimana Anda berdoa kalau seperti itu? Masih mau berdoa atau tidak? Masih, karena saya percaya apa itu yang terjadi Tuhan pasti sudah tahu dan itu merupakan kehendaknya. Jadi Pak tetap percaya ya? Tetap percaya Pak. Tidak baper gitu ya? Enggak, udah dewasa Pak. Oh sudah dewasa, ya syukurlah kalau begitu ya. Baik. Itu Rio dari Shalom Sidoarjo. Kalau begitu yang terakhir, terima kasih Rio. Baik. Sama-sama Pak. Kalau begitu yang berikut dari Mangamasea yang perempuan lah. Tadi dari Niko, terima kasih dari Margomulyo, Rio dari Sidoarjo, sekarang dari Mangamasea yang perempuan. Silakan, satu orang. Bagaimana? Dari Mangamasea. Ada? Ya, berbagi dengan kita. Halo Mangamasea. Saya Kak. Ya. Siapa itu namanya? Ananda. Ya, silakan Ananda dari Mangamasea. Ya Kak, kalau dari pertanyaannya, ketika Tuhan tidak menjawab apa yang kita doakan, masihkah kita mau berdoa? Kalau saya pribadi, pasti masih mau berdoa, karena kadang-kadang Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Jadi, meskipun memang tidak segampang itu untuk melangkah dan tidak segampang itu untuk mengambil pikiran seperti itu, tetapi dewasanya ketika kita sudah, maksudnya kita ini pemuda, kita sudah punya pemikiran yang dewasa, sebaiknya kita berpikiran seperti itu. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita kita inginkan, itu berarti Tuhan bilang, tunggu dulu, masih ada yang lebih penting daripada yang kau inginkan, masih ada yang lebih urgent dari apa yang kau inginkan. Jadi tetap berdoa karena Tuhan sudah tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan,
Dan Tuhan bilang tunggu waktunya saja. Seperti itu menurut saya, Kak. Terima kasih, Kak Baik. Pendeta. Terima kasih Ananda Kesia Sebayang, orang Karo berarti ya. Iya, Kak. Ya, baik, menjua-jua. Ya, Menjua-jua. baik. Rekan-rekan terima kasih ya, begitu. Masing-masing pasti memiliki pandangannya. Bisa jadi juga, nggak apa-apa juga kalau teman-teman kemudian bilang, wah saya jadi baper gitu sama Tuhan. Saya jadi kemudian agak kecewa begitu ya. Nah, itu hal yang biasa. Bahkan mungkin kita bisa jadi orang yang mengkritisi atau memprotes begitu ya kepada Tuhan. Itu bagi kehidupan kita sebagai manusia yang punya rasa, hal itu hal yang biasa. Karena itu saya mau bilang begini kepada teman-teman. Keheningan itu membuka ruang curhat. Ya. Ruang untuk keluh kesah. Ruang yang juga ada bujukan di dalamnya. Penyesalan. Juga komitmen dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan itu. Kita kenal Tuhan itu. Dan dia juga kenal kita, siapa kita apa adanya. Dan tentu ada keintiman bersama dengan Tuhan. Nah, saya kasih contoh, teman-teman boleh lihat teksnya nanti atau sekarang boleh, tapi saya kasih contoh misalnya di Kejadian. Bagaimana Abraham, dia tawar-menawar dengan Tuhan ketika Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan. Bagaimana Tuhan, kalau seada 50 orang benar, jangan Tuhan buat. Oke, 50 saya tidak akan hanguskan. Sampai 10, bagaimana Tuhan? Dia lakukan itu. Atau juga ketika kita membuka Keluaran 32 ayat 11-33, Musa boleh kita katakan dia membujuk Tuhan supaya jangan menghukum bangsa Israel yang sudah Tuhan bawa keluar dari Mesir dan kemudian membuat patung lembu emas pada waktu itu, membuat Tuhan marah dan Tuhan ingin untuk membinasakan mereka. Tapi Musa bilang, masakan Tuhan, kau sudah bawa umatmu keluar dari Mesir. Apa kata orang Mesir nanti? Tuhan seperti apa itu? Membawa umatnya keluar untuk dibinasakan. Dia bernegosiasi. Bahkan boleh kita bilang dia membujuk Tuhan. Atau Ayub yang kemudian mengutuki hari kelahirannya. Begitu juga Yeremia. Ketika beban hidup begitu berat, apa yang dia harapkan tidak seperti yang terjadi. Dia sudah setia. Dia sudah tekun di dalam Tuhan. Tapi ternyata harapan tidak sesuai kenyataan. Dan di situ masalah. Di situ pergumulan. Nah, dia sampaikan kepada Tuhan. Jadi teman-teman pemuda mau dikatakan bahwa ruang keheningan bagi kita itu adalah ruang untuk kemudian tetap berelasi dengan Tuhan. Tetap menjalin keintiman dengan Tuhan. Apa yang teman-teman pemuda rasakan kecewa karena putus cinta, gagal karena nilai semester yang tidak sesuai harapan. Di situ teman-teman bisa berefleksi juga. Atau kemudian skripsi sudah dibuat, sudah hampir selesai bab 5, kemudian harus bongkar ulang. Dosen pembimbing menolak, bahkan mungkin ganti dosen pembimbing. Teman-teman bisa meluapkan apa yang teman-teman rasakan. Tentu dengan Tuhan. Jangan luapkan itu ke tempat dugem, kan, duduk gemetar gitu kan, ya, atau duduk gembira apalah itu kan, atau dengan minum-minum, mabuk-mabukan, ya, atau jatuh pada narkoba. Jangan. Disitulah persekutuan dengan Tuhan dalam keheningan itu adalah bagian dalam kondisi apapun kita, baik suka maupun duka, tetap beriman, tetap berseru kepada Tuhan. Baik kecewa maupun sukacita, tetap kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, saat ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat sebuah video, jadi tolong konsentrasi, saya akan perlihatkan video ini. Ya, jangan tanya lagi sebentar ya, kayak Rio tadi nanya lagi itu apa pertanyaannya. Nah, ini berarti tidak konsen ini. Ya, kita lihat ya video ini. Nanti saya tanyakan kepada teman-teman begitu ya. Oke. Rio ya, Rio. Siapa? Oke, ya. Baik, mari teman-teman ya, kita lihat video ini ya. Bagian dari saya mau mengajak kita untuk melakukan sebuah keheningan sejenak, tetapi berfokus pada gambar ini ya. Apa yang teman-teman tangkap dari gambar ini? Lalu silakan teman-teman refleksikan. Ya.
Baik. Sudah diperhatikan ya? Ada yang mau beri komentar? Apa yang saudara-saudara bisa refleksikan atau bisa sampaikan setelah melihat gambar ini? Ya, dalam keheningan beberapa saat, dengar lagunya yang juga khas begitu ya, klasik, lalu melihat gambarnya, ya, ada apa di gambarnya, ya apa saja yang bisa saudara lihat, lalu apa yang saudara bisa maknai dari gambar ini. Silakan. Boleh, silakan. Dari Manga Maseang dulu kalau begitu. Mari silakan, jangan ragu-ragu dan jangan lama-lama. Ini kuota ini masalahnya kan. Ayo. Kita jadi nomofobia juga jadinya begitu ya. Ya silakan teman-teman. Ada dari Manga Maseang? Mari. Apakah masih ada? Atau saya sendiri yang bicara ini? Silakan, ada dari Manga Maseang? Atau dari Sidoarjo dulu? Manga Maseang dulu lah ya, tadi kan terakhir Manga Maseang kan? Silakan. Apa yang bisa digambarkan dari ini, dari tayangan ini? Apa saya mau putar sekali lagi atau bagaimana? Silakan, ada? Apa yang saudara lihat dari gambar yang muncul kemudian dengan iringan lagunya itu? Silakan, ada? Ayo teman-teman Manga Maseang, masa saya lagi? Ya. Silakan. Dari Manga Maseang. Apa kita mau lihat-lihat aja begini? Ya. Silakan. Ada yang mau komentar? Tidak ada dari Manga Maseang? Kalau tidak ada dari Shalom Sidoarjo kalau begitu. Atau Kesia lagi mau mewakili teman-teman dari Manga Maseang? Ya boleh Pak. Ya boleh. Ya. Nggak apa-apa Kesia lagi. Bagaimana? Ini sebenarnya saya agak susah mau interpretasikan nih ya Kak, tapi kalau yang dilihat ya. Yang dilihat apa dilihat? Nah. Yang dilihat kan ada awan-awan. Itu gambar kubah nggak sih? Gambar kubah. Terus habis itu ada malaikat. Iya. Malaikat. Terus habis itu ada orang di atas kapal. Kapal atau perahu gitu, perahu. Iya, perahu ya. Aduh, nggak tahu Kak. Oh, itu aja. Oke. Sudah, cukup. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Nggak apa-apa. Ya. Dari Sidoarjo, ada? Silakan. Mungkin saya, Pak. Siapa itu? Dirimu siapa namanya? Gladly di sini. Gladly di sini. Gladly. Oke, Gladly. Silakan. Nah, ayo, Gladly. Di sini saya melihat mungkin soundtracknya agak sedikit creepy gitu. Agak sedikit menggiring sedikit, agak horor-horor dikit. Kayak itu cuman di sini saya merhatikan gambarnya ini mungkin malaikat ini menuntun seorang manusia di jalan di jalan yang benar untuk menuju kerajaan surga begitu. Mungkin kan di sini itu kayak di gambarnya ini kayak sebuah kerajaan surga, kayak kamu itu ke situ aja lewat jalan mudah disediakan jalannya begitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Gladly. Mantap. Ya, baik. Kamu menambahkan hal yang menarik. Terima kasih. Terakhir dari Margomulyo. Siapa yang mau kasih komen? Perempuan lah, tadi Niko. Sekarang perempuan siapa yang mau kasih komen? Silakan. Dari Margomulyo.
Ya. Berapa orang itu? 100 orang yang bicara? 3 orang, Pak, di sini, Pak. Oh iya, 3 orang nggak apa-apa ya, bicara lah. Jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Perwakilan, Pak. Perwakilan. 4 sih. Iya, Jaga jarak, weh, jaga jarak. Winda rame sampai. Silakan. Iya, baik. Kalau dari yang saya perhatikan sih Bapak ini lebih ke ilustrasinya tuh lebih ke kita punya hidup sih Bapak. Kita kan dilihat kalau misalnya kita sedang naik di atas perahu, terus ada malaikat, terus di depan itu ada kayak kerajaan Allah begitu. Terkadang tuh kita sebagai manusia tuh di saat kita merasa gagal atau sakit hati ketika doa kita tidak dijawab, itu kita stuck di situ Bapak. Kita tidak mau lagi maju ke depan. Kita tidak mau maju ke depan, yang ternyata di depan itu ada sesuatu hal yang indah. Jadi menurut kita tuh ya sudah, kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya sudah, saya sampai di sini. Ternyata tanpa kita sadari bahwa di depan itu ada tujuan yang indah, dan ternyata kita tuh masih dikirim pelindung sama Tuhan, yaitu malaikat. Begitu Bapak. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi dari MM? Sudah? Oke, baik. Iya, teman-teman, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, baik, saya lanjutkan ya. Apa yang teman-teman sampaikan tidak ada yang salah. Semua itu saling melengkapi ya. Kita bisa merefleksikan gambar atau klip tadi sesuai dengan bagaimana kita menghayatinya begitu ya. Saya bahkan mungkin bisa mengatakan, ya coba kita lihat, ini perahu. Ya kalau saya kasih lihat gambarnya ya. Sorry. Ya kan? Ini kan perahu. Perahu emas bahkan. Ya. Perahu emas. Di situ ada malaikat yang mengarahkan. Ya. Saya ketika melihat gambar ini pertama kali, saya kemudian tidak langsung bisa memahaminya ini seperti apa maksudnya. Bingung juga, tapi ketika saya perhatikan beberapa kali, ya teman-teman baru sekali tapi sudah bisa memaknai begitu ya. Saya bahkan mengatakan bahwa wah, ini seperti kita ya mencoba untuk membangkitkan imajinasi begitu ya. Mungkin kalau nanti hidup kita berakhir di dunia ini, kemudian kita itu seperti perempuan yang berbaju merah di atas perahu itu akan dituntun oleh malaikat, lalu dibawa dengan perahu emas, disuruh untuk menuju pada sebuah danau yang tenang sekali, pemandangan yang begitu indah, tapi juga di depan ada gunung yang misterius ya, yang batu-batunya bisa saja runtuh, bisa longsor gitu. Tapi perjalanan itu kemudian mengarah pada sebuah kerajaan begitu ya, yang saya boleh maknai itu sebuah kerajaan surgawi. Gitu. Kita berjalan dalam perjalanan yang Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan naungi, Tuhan jagai. Gitu. Jadi ini salah satu bagian dari bagaimana kita melatih proses keheningan diri ya, penghayatan akan kehadiran Tuhan. Bisa lewat lagu, bisa lewat gambar, bisa lewat seperti ini, menghayatinya. Dan teman-teman sudah maknai. Saya mau mengatakan kepada kita bahwa jika hidup ini disebut persiarahan, ya, maka dalam upaya kita merengkuh keheningan, ya, merengkuh keheningan, hidup ini adalah suatu persiaran doa yang harus dilakukan dengan rendah hati, sungguh-sungguh, serta tekun dan setia, terus-menerus. Jadi keheningan yang kita selami, yang kita upayakan dalam hidup ini di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang ada, harus dilakukan dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh. Tapi juga tidak hanya sungguh-sungguh, terus-menerus, tekun dan setia. Bahwa ada tantangan, ada pergumulan hidup, ada juga kekecewaan, ada baper-bapernya, galau-galaunya, tapi tetap tekun dan setia di dalam Tuhan. Jangan sampai pisahkan diri saudara dari Tuhan. Ya. Doa dan firman menjadi energi yang akan merefresh, menyegarkan kembali, merecharge, mengisi kembali diri kita, agar tidak mengalami desolasi. Desolasi itu kekeringan iman. Orang yang mengalami desolasi, dia akan mudah menyerah, dia akan mudah putus asa kalau gagal, dia akan mudah tersinggung, ya,
Dia akan mudah menarik diri dari persekutuan kalau suaranya tidak didengar, kalau di rapat atau dalam pertemuan usulnya tidak diterima, cepat dia menyingkir, lari, meninggalkan persekutuan. Kadang-kala kita harus bertanya juga loh, teman-teman muda, memangnya kita ini tidak pernah menjadi orang yang mengecewakan? Memangnya kita ini tidak pernah menjadi orang yang mengecewakan Tuhan? Bukankah saya dan teman-teman lebih sering melakukan itu? Ya kan? Dan karena itu, kita perlu untuk melihat bahwa saat keheningan, saat untuk menyediakan waktu untuk Tuhan, dengan doa dan firman adalah saat yang penting. Supaya kita tidak mengalami desolasi itu, kekeringan iman. Ketika tantangan-tantangan hidup kita, rasa-rasanya tidak kuat untuk kita hadapi. Maka rekan-rekan pemuda, hal yang saya mau katakan kepada kita, orang bilang sekarang ini manusia adalah homo digitalis. Apa itu homo digitalis? Bahwa hidup kita sangat bergantung bahkan, sangat didukung dan dipengaruhi oleh digitalisasi atau perkembangan teknologi digital. Ibadah pun saat ini lewat itu, media digital. Tidak bisa lagi kita bersalaman secara ragawi, tapi bersalaman secara virtual jadinya. Dengan temu seperti ini. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, kita juga adalah homo spiritualis. Jangan lupa bahwa saudara dan saya, kita semua ini, adalah bagian dari karya roh Allah yang menghidupi kita. Dalam diri kita ada roh Tuhan yang menuntun kita, dan roh Tuhan memampukan kita untuk melampaui keterbatasan hidup ini. Kita juga didukung dan diisi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, mungkin nanti kalau next time kita mau bahas ini akan lebih menarik lagi, homo digitalis dan homo spiritualis begitu. Terakhir yang saya mau katakan kepada kita semua, teman-teman pemuda, jangan menunggu waktu yang tepat untuk masuk dalam keheningan. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk masuk dalam doa. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk berdoa, teman-teman. Namun berdoalah, maka waktu yang tepat akan menghampirimu. Berdoalah, maka ketepatan berkat Tuhan akan menghampirimu. Waktu anugerah Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman yang sudah diberikan. Teman-teman Gerakan Pemuda, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan dari Gita Bakti 63, firman Tuhan. Bagi langkahku dan terang di jalanku, haleluya, amin. Beri aku sampai kepadamu, berikanlah aku perhatian, permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janjimu. Suruh bagi langkahku dan terang di jalanku, haleluya, amin. Tanganmu menjadi penolongku, karena aku ingin tidak-tidakmu. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Tauratmu jadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan, suruh bagi langkahku dan terang di jalanku, haleluya, amin.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Selamat malam. Mungkin kita sudah bisa berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniai negeri ini, yang berlimpah keberagaman, suku, bahasa, kebudayaan, dan agama. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pimpinan bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona ini. Kami mohon atas semua, bentengilah dan peliharalah kami agar terhindar dari serangan wabah virus corona ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan karena berbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang meninggal dunia dalam kemuliaan-Mu bersamamu dan hiburlah, teguhkanlah mereka. Peliharalah iman dan hidup keluarga bagi mereka yang ditinggalkan. Kami mohon ya Allah, tuntunlah para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya, baik sipil, tentara, dan Polri yang bertugas di tanah air maupun yang sedang mengembang tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat meluas ini. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu dan semua secepatnya bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah ini. Sertailah dan jaga para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, dan relawan yang berada di garda depan merawat orang-orang yang sakit dan mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan keluarganya sendiri. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah ini. Gerakkanlah hati kami masyarakat untuk terlibat bersatu padu dengan cara kreatif, mengambil langkah yang tepat sesuai kebijakan pemimpin bangsa kami dan aturan petunjuk kesehatan yang berlaku. Bapa di surga, ampunilah segala kesalahan kami umat yang lebih suka lalai melakukan kejahatan demi hasrat, hidup dalam ketamakan dan kerasukan demi nikmat dunia di zaman ini, yang telah membawa kami dalam perangkap diri dan jauh dari Engkau yang Engkau kehendaki.
Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepadamu-lah kami selamat. Engkaulah Allah yang baik, yang suka mengampuni kami dan menyadari kesalahan kami, dan berseru kepadamu di dalam permohonan dari pengampunan Bapa di surga. Karena dari situlah pemulihan dan pembaruan menjadi milik kami, milik orang percaya, milik gereja, lembaga-lembaga, dan milik semua yang berseru kepadamu. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Kami telah berkali-kali dalam goresan sejarah bangsa kami mengalami berbagai situasi sulit dan sangat sulit yang tidak dapat teratasi dengan kemampuan manusia. Tetapi atas kemurahan-Mu, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena karunia kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari melalui kesulitan ini, kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi suatu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Hari ini kami menyadari kesetiaan kami, Engkau uji, agar dalam mulut kami tetap melantunkan pujian dan terus bersyukur. Tetap melantunkan puji kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang, yang percaya bahkan menyelamatkan bangsa kami ini. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah, dan saat kami tenggelam, Engkau membangkitkan kami. Ketika kami tidak memiliki arah-arah pasti dalam menapaki masa sulit, Engkau telah berkata, Akulah kebenaran dan kehidupan. Ketika kami dilanda suatu penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami, yang selalu tidak meninggalkan kami, dan tetap bersama dengan semua warga negara bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami masih berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan kasih Tuhan yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami Bapa. Sekarang kami akan berdoa untuk gereja GPIB. Kiranya Kau menyertai Bapa, biarlah gereja GPIB ini boleh terus menjadi gereja yang bertumbuh dalam Kristus Yesus dan selalu diurapi Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaatnya juga terus boleh belajar untuk kebenaran firman-Mu Bapa, dan juga berkatilah buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, kiranya Kau menyertai keberadaannya dimanapun gereja-gereja itu berada. Engkau lancarkan Tuhan, biarlah tidak dipersusah Tuhan dengan keadaan di sekitar sana. Dan juga kami berdoa buat Pendeta Romi Palupesi, Pendeta Marga Mulia Jogja, Pendeta Mangemasean Makassar, dan juga Pendeta Shalom Sidarjo. Kiranya Kau menyertai Tuhan untuk setiap pelayanannya, biarlah mereka terus boleh memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa, dan juga banyak Tuhan dari mungkin orang-orang yang belum percaya, mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi umat-umat yang lain yang belum percaya kepada-Mu Tuhan, karena hanya Engkau-lah satu-satunya Juru Selamat yang hidup Bapa. Tuhan juga berkatilah buat keluarganya mereka, kiranya Engkau menyertai, biarlah pendeta-pendeta tersebut boleh memiliki keluarga yang harmonis, yang sukacita, dan hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa buat majelis, jemaat, dan pekerja gereja, kiranya Engkau menyertai Bapa. Berikanlah mereka kesetiaan terhadap tanggung jawab yang telah diberikan kepadamu. Biarlah Tuhan mereka boleh setia dan terus tekun hidup di dalam Bapa. Dan juga berkatilah kehidupan ekonomi mereka, agar juga mereka boleh menikmati Tuhan. Masa-masa sekarang ini mungkin banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaannya, tetapi biarlah Engkau teruskan berikan sukacita, damai sejahtera, dan mereka boleh selalu bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga
Kami berdoa buat misionaris-misionaris yang ada di pelosok-pelosok, kiranya Engkau menyertai agar mereka boleh terus setia melayani Engkau, mereka terus boleh setia memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikanlah mereka kesehatan selalu agar mereka boleh menjaring orang-orang yang lemah di dalam iman Kristus Yesus, dan mereka boleh menguatkan orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkatilah buat janda-janda, duda, yatim piatu, dan fakir miskin, kiranya Engkau menyertai. Berikanlah mereka kesehatan selalu, walaupun mungkin mereka kekurangan, tetapi biarlah mereka terus percaya dan hidup setia di dalam Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya, dan juga mungkin pada saat ini, pada masa pandemi corona ini, kiranya Engkau menyertai ibadah kita walaupun online, tetapi biarlah kami boleh menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tersetia kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Melanjutkan doa syafaat kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau hadirkan bagi kami, sehingga kami masih boleh beribadah serta mengucap syukur padamu pekan demi pekan. Terima kasih Tuhan, karena dengan segala kecanggihan teknologi sekarang, kami pun bisa saling bertemu sapa via Zoom. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Pelkat GP dalam segala perencanaan kegiatan yang telah dipersiapkan, khususnya regenerasi PGP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengenal seluruh calon PGP dalam masing-masing jemaat yang akan dilantik untuk kepengurusan selanjutnya. Sehingga Tuhan Yesuslah yang memperbolehkan calon-calon PGP ini supaya mampu saling mengajar, membimbing, dan melengkapi bersama AGP demi masa depan gereja. Selanjutnya, Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh kegiatan GP yang telah direncanakan tahun ini. Kiranya program kerja yang masih terhambat dalam hal pertemuan dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami, rekan pemuda kami Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami, menyentuh dan menyembuhkan segala rasa sakit yang kami alami, baik fisik maupun psikis kami Tuhan. Maupun dalam situasi seperti ini Tuhan, tentu saja psikis kami sangat terganggu. Namun Tuhan kami percaya, Tuhan Yesuslah yang memulihkan kondisi fisik rekan pemuda kami, menyembuhkan dan mengubahkan kegelapan yang menjadi terang. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar seluruh anggota gerakan pemuda merasakan kehadiran dan cinta kasih-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kami juga nggak lupa untuk berterima kasih atas kesehatan yang selalu Engkau berikan hari lepas hari kepada kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini, kami bisa saling menyapa keluarga kami, sanak saudara kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan, untuk rekan pemuda kami yang berulang tahun minggu ini. Terima kasih atas bertambahnya umur dari saudara kami ya Tuhan. Kiranya mereka yang berulang tahun, Engkau berikan kesehatan dan semakin mendekatkan diri padamu. Hadirkanlah juga Tuhan, kebahagiaan di tengah-tengah mereka serta keluarganya yang berulang tahun. Selanjutnya, kami ingin berdoa untuk pendidikan rekan pemuda kami, yang masih terhambat dalam pertemuan maupun yang dapat terlaksana melalui pertemuan. Berkatilah rekan pemuda kami ya Tuhan, dalam segala metode pendidikan yang digunakan. Kiranya pendidikan yang kami tempuh dapat berguna bagi masa depan kami. Tak lupa pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pencarian tempat untuk menempuh pendidikan lanjut. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami agar mendapatkan tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya kami ingin berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dari rekan pemuda kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara kami agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan penuh sukacita dan tetap mengutamakan kesehatannya.
Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rekan pemuda kami yang terkena PHK maupun belum mendapatkan pekerjaan dikarenakan situasi pandemi saat ini. Berkatilah kehidupan saudara kami, kiranya Tuhan Yesus memberikan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka juga pada waktumu yang tepat. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk rekan pemuda kami yang dalam pencarian pasangan hidup. Kiranya rekan pemuda kami semakin mendekatkan diri padamu, supaya daripadamu lah ya Tuhan, pasangan hidup yang sesuai akan diterima oleh kami. Dekatkan kami Tuhan, pada orang yang telah Engkau siapkan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rekan pemuda kami yang sudah mendapatkan pasangannya. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati perjalanan hidup keduanya, agar apa yang mereka jadikan tujuan dapat terkabulkan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Selanjutnya kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang tua kami yang berada jauh maupun yang berada dekat dengan kami. Kami mohon Tuhan berilah kesehatan untuk orang tua kami. Jauhkanlah dari segala sakit dan penyakit yang mungkin diderita. Tak lupa pula kami berdoa untuk orang tua kami yang terkena dampak dari pandemi ini, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan keluarga kami kesehatan, Tuhan Yesus juga memberikan keluarga kami kebahagiaan serta berkat yang berkecukupan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan orang tua kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertailah mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di penghujung doa syafaat ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan. Kiranya kami boleh turut ambil bagian dalam karya Kristus yang mengupayakan keheningan di tengah semarak kehidupan ini. Walau kami juga bersyukur bahwa sejumlah kemajuan-kemajuan kami rasakan, kami nikmati di era digital masa kini, tapi hendaknya kami tidak lupa untuk selalu membangun suasana hening agar kami boleh juga memiliki ketenangan, kejernihan pikiran, keluasan hati menghadapi pergumulan ini setelah kami berbicara dengan Tuhan atau juga mendengarkan sapaan firman Tuhan. Lewat doa dan firman kami dikuatkan. Mampukan kami meneladani Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan kami. Karena itu kami bersyukur dan memohon berkatilah kami semua. Secara khusus bagi anak-Mu Tuhan, Lona, yang hari ini berulang tahun kelahiran. Engkau berikan umur panjang bagi Lona, sehat-sehat, keberhasilan di masa kini dan masa depan. Bagi saudara kami, Maria Natalia dari Shalom, Sidoarjo. Engkau berkati Tuhan dalam upaya menyelesaikan skripsinya, supaya ia boleh menuai berkat keberhasilan. Dan kami juga mendukung dalam doa saudari kami dari Margomulyo, Diva Supangat, yang baru saja kehilangan opa, Bapak Supangat ya Tuhan. Berikanlah penghiburan kasih-Mu bagi Diva dan saudara-saudara bersama dengan orang tua keluarga yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami umat muslim di Indonesia yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha. Engkau berkati Tuhan agar spiritualitas berbagi menjadi bagian dalam kehidupan kami juga. Sehingga ada kebersatuan, ada kebersamaan, saling menghormati dan menghargai sebagai satu anak-anak bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkenanlah Tuhan atas seluruh doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami, yang kami haturkan dengan segala kerendahan hati, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan. Untuk diperhatikan alur pemberian persembahan dari Marga Mulia menggunakan barcode, kemudian dari GPIB Mangamaseang menggunakan nomor rekening, dan dari Shalom menggunakan persembahan yang disetor ke gereja. Sambil menyanyikan Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Dia memberi rahmatnya kepadamu, puji dan syukur gunakan kepadanya yang maha kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Oke, saya serahkan kepada petugas persembahan. Baik, rekan-rekan pemuda, mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, mengucap syukur pada malam hari ini kami semua bisa bersekutu dan beribadah di dalam rangkaian Temu Sapa Pemuda pada malam ini. Pada malam hari ini kami ingin mendoakan persembahan kami yang nantinya kami akan kumpulkan ke gereja kami masing-masing, baik yang ditransfer lewat bank ataupun yang di-store secara langsung. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini agar dapat berguna bagi gereja dan pelayananmu saja, dan berkati juga tangan-tangan yang sudah mengumpulkan. Tuhan juga mau limpahkan berkat-Mu kepada mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya Warta Gerakan Pemuda disampaikan, yang pertama Marga Mulia, yang kedua Mangamaseang, dan yang ketiga dari Shalom. Baik, terima kasih Kakak Maria selaku Pengurus Bos. Selamat malam, Shalom buat Bapak Pendeta Romi, buat Ibu Pendeta Matilda dari Shalom Sidoarjo yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Romi Pilupesi selaku Pendeta Jemaat GPIB Jakarta yang telah membawa kami dalam perenungan di malam hari ini. Kiranya perenungan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, terima kasih untuk rekan-rekan dari Mangamaseang Makassar yang telah bersedia menjadi petugas ibadah pada malam hari ini, dan rekan-rekan yang telah ikut bersekutu dalam ibadah online pada malam hari ini. Kiranya peribadahan kita dan pelayanan kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak dari Shalom Sidoarjo yang juga telah berkenan menjadi petugas ibadah pada malam hari ini, dan rekan-rekan yang sudah join juga, terima kasih. Dan yang ketiga, Warta GP untuk ibadah minggu depan masih online ya teman-teman, masih online karena kita belum ada arahan dari gereja untuk bisa beribadah di gereja. Jadi kita masih online melalui Zoom, dan
info akan disampaikan di WA Group GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Yang keempat, ibadah minggu besok masih dalam kanal YouTube GPIB Marga Mulia Yogyakarta, di mana dalam ibadah itu akan dilaksanakan CD oleh adik-adik katekumen yang baru. Jadi kita masih mengikuti ibadah streaming ya teman-teman di kanal YouTube GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Dan yang kelima, ada berita lelayu atau berita kedukaan dari rekan kita Diva Supangat, di mana opanya pada hari ini dipanggil oleh Bapak Opa Supangat. Jadi buat rekan-rekan yang hari ini slow atau free bisa datang ke rumah Diva untuk mengikuti ibadah penghiburan. Jadi di jam 9 malam, teman-teman, setengah jam lagi. Ya, jam 9 malam, dan esok Sabtu ada ibadah pelepasan jenazah di jam 10 pagi di rumah kedukaan di Lempong Sari, Yogyakarta. Begitu rekan-rekan yang selalu hari ini atau esok bisa datang untuk kita memberikan penguatan kepada keluarga dan rekan kita Diva Supangat. Demikian Warta Gerhana Pemuda dari Marga Mulia. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Masih ada ya? Masih ada. Oh iya. Maaf. Silakan lanjut. Ya, selamat malam teman-teman. Untuk Warta GPB Mangamaseang, mungkin yang pertama ibadahnya kita masih virtual, nanti disampaikan di grup masing-masing sektor. Terus yang kedua, karena Makassar masih zona merah, jadi belum ada sport station. Kalau mungkin sudah sudah pulih, baru akan diadakan lagi sport station. Terus yang ketiga, teman-teman jangan lupa tanggal 8 Agustus kita akan ada pemilihan di gereja, datang langsung untuk memilih untuk pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu saja, terima kasih. Shalom. Shalom, selamat malam. Jadi, mungkin untuk Warta Pekat GP Shalom, mungkin saya mewakili dari teman-teman pengurus GP Shalom. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman pada malam hari ini, Pendeta Romi Palupesi atas firman-Nya yang sudah diutarakan pada malam hari ini. Terus juga terima kasih buat teman-teman dari GPIB Marga Mulia dan juga GPIB Mangamaseang untuk bisa berbeda bersama-sama. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Kemudian untuk Warta Pekat GP Shalom, untuk kegiatan GP terdekat yaitu minggu depan kita ada ibadah GP seperti biasa tanggal 7 Agustus secara online melalui via Google Meet. Jadi untuk info selanjutnya nanti mungkin dikabari melalui grup yang sudah ada. Ya, mungkin sekian dari Warta Pekat GP Shalom. Terima kasih, Yesus memberkati. Terima kasih untuk Warta Pekat dari masing-masing gereja. Dan untuk teman-teman semua, sebelum kita setelah nanti selesai ibadah, tolong jangan bubar dulu, karena kita akan ada foto bersama dan juga ramah tamah. Dan untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 338. Setelah baitnya yang terakhir, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Romi Palupesi. Menyebarkan terang dunia.
Tuhan kembali. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini. Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini dalam doa penutup dan juga curahan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk sejenak bersama-sama dalam ibadah ini. Kami mau melanjutkan karya hidup kami, gumul juang kami Tuhan. Maka kami mohon curahan berkat Tuhan menaungi kami semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati gerakan pemuda, Jemaat Shalom Sidoarjo, Jemaat Mangamaseang Makassar, dan Jemaat Margomulyo Jogja, menyertai memberkati kita semua, sebagaimana dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta. ya Ibu Pendeta Matilda. Terima kasih. Banyak. Berkati. Ya, Berkati. Pak Pendeta. Selamat siang, salam untuk Pendeta Talise. Berkati semuanya. Siap, Pak. Ya. Ya. Rekan-rekan, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, dimohon kesediaan waktunya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk Kaniko bisa membantu saya untuk sesi foto bersama. Baik, rekan-rekan yang belum mengaktifkan video, sesegera mungkin mengaktifkan videonya dan pasanglah gaya terbaik kalian. Sekali lagi buat rekan-rekan yang belum mengaktifkan video, karena ini merupakan sesi foto bersama, dipersilakan untuk mengaktifkan videonya. Oke, ya teman-teman, saya akan kembali. Ya, karena ada 46 orang, mohon ketika sesi fotonya tunggu 10-15 detik ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Tunggu 10 detik. Oke, tunggu 10 detik. Tunggu 10 detik. Tunggu 10 detik. Iya, sekali lagi. Oke. Ya. 1, 2, 3. Tunggu 10 detik. Tunggu 10 detik. Ya, oke, siap. Terima kasih. Kaniko, dimohon tunggu sebentar juga teman-teman. Jadi buat petugas ibadah, Bapak Pendeta, kita berdoa untuk menutup pelayanan kita pada malam hari di sini. Ya. Baik, rekan-rekan petugas ibadah, baik dari Shalom, Warga Mulia dan Mengamasnya, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelayanan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala pelayanan-Mu. Penyertaan-Mu ya Tuhan, kami sangat bersyukur, luar biasa penyertaan-Mu pada saat ini. Kami telah selesai beribadah, walaupun melalui online, kiranya Kau memberkati apa yang kami dengar, melalui renungan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Romi, agar bisa menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan ya Tuhan. Berkatilah pelayanan kami, agar pelayanan kami ini bisa menjadi dupa harum bagi
menyertai kami ya Tuhan dalam segala aktivitas kami setelah kami terlepas dari ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih pelayanannya teman-teman. Terima kasih. Dan berkati semua ya. Sampai ketemu. Ya, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Pak Pendeta Homi, Ibu Pendeta